Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tawfiqa wa hudan wa tawfiqa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka kata kita pada majelis kita di malam hari ini. Karena Allah lah yang telah memberikan kepada kita anugerah dan kenikmatan yang tiada terhingga, sehingga kita bisa kembali berkumpul, bermajelis, memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Karena ibadah merupakan tujuan kita diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita melalui baginda Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah, termasuk menuntut ilmu, mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga salah satu ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah kepada mereka juga diteteskan kepada kita sebagai umatnya yang ingin terus diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Anak-anakku sekalian dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membaca pekan lalu tentang program yang kedua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah program pertama yang monumental, yaitu membangun Masjid Nabawi. Program keduanya yang tidak kalah monumentalnya adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Malam ini kita baca hadisnya. Disebutkan dalam kitab Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Mubarakpuri. Beliau mengatakan, faqad rawal Bukhari rahimahullahu ta'ala annahum lamma qadimul Madinata akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Abdurrahman wa Sa'd bin Rabi'. Faqala li Abdurrahman, inni aktsarul ansari malan fa uqsimu mali nisfain wa li imra'atan fanzur a'jabahuma ilayka fasammiha li utalliquha fa idza inqadat iddatuha fatuzawwijuha aw fatazawwajuha. Qala ya barakallahu lak
fi ahlika wa malika wa aina suqukum fadalluhu ala suqi bani Qainuqa faman qalaba illa wa ma'ahu fadlun min aqid wa samin thumma taba'a al-ghadwa thumma ja'a yawman wa bihi athar safra faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhaim qala tazawwajtu qala kam suqta ilaiha qala nuwatun min dhahab wa rawa an Abi Hurairah qala qalatil ansaru li Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil qala la faqalu fatakfuna al-mu'nah wa nusyrikukum fit tamrah qalu sami'na wa ata'na wa hadha yadulluna ala ma kana alayhi al-ansar min al-hafawati al-balighati fi ikhwanihim al-muhajirin wa min at-tadhiyati wal-ithari wal-wuddi was-safa wa ma kana alayhi al-muhajiruna min taqdiri hadha al-karam haqqa qadri falam yastaghilluhu walam yanalu minhu illa biqadri ma yuqimu udah wa haqqan faqad kanat hadhihi al-mu'aqat fadlan wa siyasatan sa'ibatan hakimah wa halan ra'i'an li kathirin min al-mashakil allati kana yuwajihuha al-muslimuna wallati asharna ilaiha. Artinya maka sungguh telah meriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah bahwasanya mereka ketika mereka tiba di Madinah Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Maka berkatalah Sa'ad kepada Abdurrahman, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang Ansor yang paling banyak harta. Maka saya akan membagi harta saya menjadi dua. Akan saya bagi dua. Dan saya punya dua istri. Maka lihatlah dan siapa di antara mereka yang membuatmu takjub, maka sebutkanlah namanya atau tunjuklah dia, maka saya akan menceraikannya. Bila iddah atau masa tunggunya telah selesai, maka engkau boleh menikahinya. Maka berkata Abdurrahman, semoga Allah memberi berkah kepadamu, kepada keluargamu dan hartamu. Di manakah pasar kalian? Maka mereka menunjukkan kepadanya pasar Bani Qainuqa. Maka setelah beberapa waktu dia pulang dengan mendapatkan keuntungan berupa aqid dan samin. Kemudian hari berganti hari, tiba-tiba dia datang pada suatu hari dan masih ada tanda bekas titik-titik air di rambutnya. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Abdurrahman menjawab, saya telah menikah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, berapa yang kau berikan mahar kepada istrimu? Dia mengatakan, nuwatun min dhahab. Jadi ada nuwat, itu seperti biji. Nuwat artinya beberapa gram emas. Istilah kita sekarang beberapa gram emas. Kemudian
Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa orang-orang Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagilah di antara kami dan keluarga kami atau saudara kami kebun-kebun kurma ini." Jadi Rasulullah diminta oleh orang Ansar membagi kebun kurma itu yang mereka miliki. Maka Rasulullah mengatakan, tidak. Faqalu fatakun al-mu'nah wa nusyrikukum fi al-thamrah. Qalu sami'na wa ata'na. Kemudian mereka berkata, cukuplah bagi kami al-mu'nah. Al-mu'nah itu apa namanya? Nafkah, ya. Wa nusyrikukum fit tamrah. Dan kami akan bersama-sama kalian di dalam hasilnya. Maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, artinya apa yang kedua ini? Ya, kalau peristiwa yang pertama kita sudah tahu, kita sudah singgung pekan lalu, bagaimana dampak atau akibat atau hasil dari program Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ya, salah satunya adalah antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Yang kita sudah sebutkan sebagai di antara sebab nuzul Quran surah Al-Hasyr itu, ya. Di mana ketika mereka berdua dipersaudarakan dan ketika itu Abdurrahman datang ke Madinah, ya, tidak membawa apa-apa, ya. Istilah kita sekarang mungkin sebagai pengungsi, ya. Pengungsi itu kan biasanya ya membawa ala kadarnya apa yang mereka bisa bawa, ya, karena dalam kondisi yang tidak normal mereka pindah. Mereka pindah dalam kondisi yang dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang jahiliyah itu. Maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bahwa saya ini punya harta yang sangat banyak. Harta yang sangat banyak. Maka harta yang sangat banyak ini dia bilang saya akan bagi dua. Ya, dan hartanya berupa kebun kurma. Ya. Dan kalau saya sudah bagi ini harta saya, sebagiannya saya kasihkan kepada kamu. Dan saya juga punya istri dua. Nah, nanti kamu lihat saya punya istri dua itu mana yang menurut kamu lebih menarik. Nah, itu yang saya akan ceraikan. Dan kalau sudah selesai dia punya iddah, masa menunggunya, maka kamu boleh menikah sama dia. Ya, dia bilang yang lebih menarik, ya. Yang lebih menarik yang dia memberikan, atau bahasa kita yang lebih cantik, ya. Mana yang lebih cantik menurut kamu dari antara dua itu? Saya mau ceraikan dia. Ya, setelah saya ceraikan, kamu tunggu dulu masa iddahnya habis. Setelah masa iddahnya habis, kamu nikahin. Nah, ini kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman. Tapi apa kata Abdurrahman? Barakallahu laka fi ahlika wa malika wa aina sukukum. Allah memberi berkah kepadamu, keluargamu dan kepada hartamu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Itu artinya dia tidak berkenan, ya, untuk menerima begitu saja, ya, pemberian dari saudaranya itu. Artinya dia ingin mendapatkan sesuatu itu dengan jerih payahnya, ya, dengan hasil kerjanya, ya, tidak aji mumpung bahasa kita, tidak aji mumpung. Dia ingin mendapatkan apa yang dia butuhkan dengan keringatnya sendiri, ya. Tidak dengan cara yang kebetulan seperti itu. Maka kemudian
dia pun ditunjukkan pasar Bani Qainuqa, pasarnya orang Yahudi. Yang ketiga itu memang pasarnya orang Yahudi itu memang sebagai tempat perputaran roda ekonomi di Madinah. Ya. Jadi orang-orang Arab kalau mau belanja ya ke sana, ke pasar Bani Qainuqa itu, ya, pasar besar ketika itu sebagai kalau sekarang istilah kita pusat perbelanjaan lah, ya, pusat pertokoan atau pusat perbelanjaan, ya, sebagai tempat atau pusatnya. Maka Abdurrahman pun pergi ke sana, ya, pergi ke sana, dia lihat apa yang bisa dijadikan sebagai usaha, ya, maka dia mulai merintis usahanya, ya. Kemudian lama-lama dia mulai mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya dia bawa pulang berupa akid. Ya. Akid itu apa? Bahasa kita keju, ya. Yaitu susu yang dimasak kemudian diendapkan, dan endapan susu itu, ya, itu namanya akid, itu keju, ya, bahasa kita keju. Dan itu enak untuk dimakan, ya. Jadi di antara untungnya seperti itu, ya, karena dulu kan orang orang jual beli itu kebanyakan pakai barter, ya. Barter barang dengan barang, ya. Ya, jadi saya bawa kurma, kamu bawa apa, ya, tukar, ya. Namanya barter. Wasamin, dan minyak samin, akid dan samin, ini keuntungan yang dia bawa. Akid dan minyak samin ini adalah makanan yang, ya, termasuk bahasa kita 9 bahan pokok lah, termasuk sembako, ya, 9 bahan pokok yang dijadikan sebagai makanan utama, ya, oleh orang-orang Arab, ya, samin, minyak samin, dan juga akid, ya, seperti minyak goreng sekarang lah. Minyak goreng atau gula. Nah, ini termasuk makan pokok, 9 bahan makan pokok. Kemudian hari terus berhari, ya, besok menyusul, ya, besoknya lagi. Tiba-tiba suatu ketika dia sudah datang, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih kelihatan bekas mandi, ya, seperti orang yang bekas mandi besar, mandi junub, ya. Pagi-pagi ketemu Rasulullah, rambutnya sudah basah. Dan Rasulullah tahu kan Abdurrahman itu datang ke Madinah itu tidak bawa istri, ya. Maka Rasulullah bertanya, sedangkan ketika ditawari oleh Sa'ad bin Rabi' dia menolak, ya. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang seperti orang mandi junub? Nah, itu jadi pertanyaan. Maka Rasulullah mengatakan, ada apa? Kenapa begitu? Kamu punya penampilan sekarang berbeda sekali penampilanmu, ya Abdurrahman bin Auf, ya, daripada beberapa hari yang lalu. Sekarang sudah kelihatan, bahasa kita kan, ya, biasa kita bahasa untuk bermain-main. Sudah makmur ente, ya, kelihatan makmur sekali. Maka dia menjawab, ya Rasulullah, saya sudah menikah. Rasulullah Masya Allah bilang, menikah baru beberapa hari di Madinah sudah bisa menikah, ya. Hebat ente, sudah bisa menikah. Padahal ketika ditawari oleh Sa'ad, ente menolak. Sekarang beberapa hari tiba di sini bisa menikah. Maka Nabi mengatakan, kam sukta ilaiha, berapa yang kau berikan Mas Awid sama istrimu? Ya, karena ditahunya Abdurrahman datang tidak bawa apa-apa. Jadi kenapa sekarang menikah? Berarti soal DP dong, ya, ada DP modal. Maka dia mengatakan, nuwatun min dhahabin, beberapa gram emas, ya Rasulullah. Bayangkan, beberapa hari dia sudah dapat beberapa gram emas dari hasil DP jualan itu. Ya, memang bisnismen unggul, ya. Bisnis apa? Kalau bahasa sekarang mungkin entrepreneur, ya. Abdurrahman bin Auf ini orang yang disebut entrepreneur, pengusaha, dan dia punya
kecakapan di bidang itu. Makanya ketika ditawari kebun kurma dia bilang tidak usah. Saya tidak bersedia menerima kebun kurma itu. Kenapa? Ya. Karena apa? Karena saya tidak tidak punya bakat. Nah ini kelihatan di hadis di hadis Abi Hurairah. Ya, ketika orang-orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kami bagi ini kebun, ya, sebagian untuk kami, sebagian untuk saudara-saudara kami yang dari Makkah. Maka Rasulullah bilang jangan dibagi. Dan orang-orang Muhajirin mengatakan tidak usah dibagi, cukup fatakfunal mu'nah wa nusyrikukum fit tamar. Artinya kalian yang olah itu kebun, tapi kami bantu modal saja. Ya. Kami ikut bantu modal. Dan nanti kalau dia berbuah, nah kita sama-sama bagi hasil itu. Karena orang Makkah itu memang mereka punya kecenderungan itu bukan sebagai petani, bukan sebagai petani kurma. Mereka lebih cenderung sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Maka mereka mengatakan kepada orang Ansar, ya, kalau dibagi dua begitu itu kebun dan kami yang olah, ya, nanti khawatirnya setelah kami yang olah tidak dapat panen itu kebun, karena kan tidak punya pengalaman, ya, tidak punya pengalaman yang baik untuk pertanian ini. Ya. Nah kalau kalian yang olah, ya, tetap dengan cara-cara kalian karena memang kalian punya kebun itu, artinya sudah pengalaman, sudah lama. Ya. Tapi kami bantu modal saja. Kami bantu modal. Nah, setelah kami bantu modal, ya tentu kita punya kita punya sumbangan sama-sama di situ. Kalian yang olah, kita yang bantu modal. Ya. Nah, karena kita sama-sama punya andil, ya, punya sumbangsih dalam pekerjaan itu, maka nanti ketika sudah panen, nah, kita sama-sama panen buahnya. Itu maksudnya. Ya. Jadi istilah sekarang itu bagi hasil. Ya. Jadi ini yang punya kebun, kita kasih modal. Nah, dari hasil pengolahan dengan modal yang diberikan itu, nah, nanti dihitung di belakang. Ya, berapa hasilnya, ya, berapa untuk orang yang dapat memberi modal, berapa untuk orang yang mengolah. Ini kalau dalam fikih disebut dengan istilah muzara'ah. Ya, muzara'ah itu artinya orang yang mengolah kebun. Ya. Tetapi dengan pihak lain yang sebagai pemodal. Nah, nanti hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan. Ya. Maka orang-orang Ansar mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah menentukan seperti itu, maka kami dengar saja. Maka kembalilah kebun-kebun itu diolah secara keseluruhan oleh orang-orang Ansar, tapi orang-orang Muhajirin yang punya modal, mereka ikut menyumbang. Mereka ikut menyumbang modal untuk mengolah kebun itu. Nanti setelah panen, mereka juga mendapatkan hasil dari sumbangan modalnya itu. Ya, tentu dengan cara yang proporsional, ya, cara yang sesuai dengan andil masing-masing. Ya, tentu kalau modalnya banyak, hasilnya dapat banyak. Modalnya sedikit, hasilnya dapat sedikit, sesuai dengan apa yang mereka berikan. Nah, ini dua hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari sebagai gambaran kepada kita bagaimana kaum Ansar dan Muhajirin ketika mereka bersaudara. Dan kesimpulannya, ya, atau pelajarannya kata Syekh, wa hadza yadulluna ala ma kana 'ala al-ansar min al-hafawatil balighah bi ikhwanil muhajirin wa min at-tadhhiyah wal ithar wal wud was safa. Dan ini menunjukkan kepada kita sikap-sikap orang Ansar, yaitu orang-orang yang dermawan, ya, kepada saudaranya orang-orang Muhajirin, dan orang-orang yang siap berkorban, orang-orang yang penuh rasa cinta, orang-orang yang lapang dadanya,
dan orang-orang yang mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingannya sendiri. Nah, ini sifat-sifat orang Ansor yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ya, mereka itu orang yang dermawan, mereka orang yang mencintai saudaranya sepenuh hati, bahkan mendahulukan saudaranya dibanding dirinya sendiri. Ya, seperti yang diberikan gambarannya oleh Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu taala anhu. Ya, dia siap, bahkan siap memberikan istrinya. Ya, bahkan siap memberikan istrinya yang lebih cantik. Andaikan yang cantik itu dipilih oleh Abdurrahman bin Auf, maka dia rela. Yaitu saking ithar, itu namanya ithar, mendahulukan saudaranya, mendahulukan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Nah, ini sifat orang-orang Ansor. Kemudian bagaimana sifat orang Muhajirin? Wa ma kana 'alaihi muhajirun min taqdiri hadzal karami haqqa qadrihi. Dan sekaligus menggambarkan kepada kita bagaimana sikap orang Muhajirin, di mana mereka menghargai atau sangat menghargai kedermawanan orang Ansor itu dengan penghargaan yang sangat tinggi. Ya. Falam yastaghilluhu, dan mereka tidak memanfaatkan sikap orang Ansor tersebut. Tidak memanfaatkan dalam artian negatif, ya. Tidak seperti tadi yang kita sebutkan, tidak aji mumpung, ya. Tidak aji mumpung, lam yastaghilluhu. Walam yanalu minhu illa biqadri ma yuqimu udah. Dan mereka tidak mengambil dari pemberian itu kecuali sekedar untuk meluruskan tulang punggung saja. Jadi mereka ambil, tidak semuanya diambil, ya, diambil secukupnya saja. Dari yang orang Ansor kasih itu, orang Ansor kasih banyak sekali, ya, tapi orang Muhajirin juga orang yang tahu diri. Mereka tidak mengambil pemberian itu, istilahnya bisa meluruskan tulang punggung itu hanya supaya bisa bisa sebagai modal untuk bekerja saja. Dan nanti dari pekerjaan itu mereka menghasilkan uang sendiri atau menghasilkan hasil jerih payah mereka sendiri. Nah, inilah dua sikap yang diajarkan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor sekaligus. Orang Ansor dermawan, orang Muhajirin tahu diri. Ya. Nah, ini dua sikap yang harus kita miliki sebenarnya. Ketika kita butuh, tidak langsung mengambil semua yang dikasih orang, tapi kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak bergantung kepada pemberian orang lain. Itu sikapnya orang Muhajirin itu tidak mau bergantung kepada pemberian orang lain. Mereka ingin berdiri di atas kaki sendiri, ingin mandiri. Tapi kalau ada yang bantu, ya dibantu, diambil bantuan itu secukupnya saja, supaya tidak mati saja. Diambil secukupnya, dan pemberian yang secukupnya itu dimanfaatkan betul-betul, supaya nanti tidak mengharapkan pemberian yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Cukup pemberian yang pertama itu saja. Nah, itu pun tidak diambil semua, ya, diambil sekedarnya, ya. Untuk meluruskan punggung, memberikan tenaga untuk berusaha sendiri. Tidak rakus, bahasa kita tidak gerojo, ya, sekedarnya. Nah, ini dua sikap yang harusnya kita miliki sebagai seorang muslim, ya. Tapi sudah banyak yang terkikis. Sekarang itu kalau orang dikasih sedikit, dia tidak mau dikasih sedikit, maunya dikasih banyak. Makanya ada pepatah dalam bahasa kita itu, dikasih hati mau jantung. Sudah dikasih hati, tidak cukup hatinya itu, dia ingin jantungnya lagi, ya. Supaya orang yang punya hati dan jantung itu
mati, ya, supaya dia sendiri yang hidup. Nah, ini sifat orang kebanyakan. Nah, ini tidak betul, ya, dalam syariat tidak dibenarkan. Ya. Apalagi banyak orang sekarang supaya dia diberi sesuatu oleh orang lain, dia pura-pura tidak punya, pura-pura miskin supaya dikasih bantuan. Ya, pura-pura miskin. Padahal dia cukup. Seharusnya dia memberikan bantuan itu kepada orang lain yang yang lebih berkekurangan daripada dia. Tapi banyak orang mengatakan, oh, saya dulu, ya, saya dulu yang dapat, ya, kamu nanti saja, saya duluan. Ya. Nah, ini sifat-sifat orang yang tamak, dalam bahasa Arabnya orang yang tamak, bahasa kita borojo, ya, rakus. Ya, dia mau menang sendiri. Ada bantuan ini, dia ingin dia yang dapat. Ada bantuan yang salah lagi, dia ingin dia yang dapat lagi. Ada bantuan yang ketiga, dia ingin lagi yang dapat. Ya, dia tidak merasa cukup dengan satu bantuan. Dia ingin pokoknya ada bantuan dari mana-mana, dia yang dapat. Nah, ini tidak benar. Ya. Tidak seperti yang diajarkan oleh kaum muhajirin. Ya. Padahal kita mengaku sebagai pengikut orang muhajirin dan ansar. Ya. Kita ini pengikutnya muhajirin, sekaligus pengikutnya ansar, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kalau mengikuti muhajirin dan ansar, ya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka itu diajar oleh Nabi. Jadi Nabi mengajar orang ansar untuk menjadi orang yang dermawan, ya, suka memberi dan mendahulukan kepentingan saudaranya. Dan Nabi juga sekaligus mengajari orang muhajirin supaya tidak istiglal. Ya, istiglal itu memanfaatkan, ya, memanfaatkan dalam artian yang negatif apa yang mereka bantu. Ya, sehingga dua kelompok ini memang dididik oleh Nabi SAW dan mereka berhasil mengaplikasikan didikan Nabi, sehingga yang nampak dari kedua mereka adalah kehidupan yang saling mengasihi. Tidak ada saling menghasad, tidak ada saling hasad, tidak ada saling iri, tidak ada saling dengki. Ya. Semua ingin memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Orang muhajirin ingin yang terbaik untuk saudaranya. Artinya jangan sampai karena kamu bantu saya, kamu yang susah. Jadi lebih baik kalau kamu ingin bantu, jangan sampai kamu susah. Itu prinsipnya orang muhajirin. Kalau kamu bantu, maka kamu tidak boleh susah. Dan saya ketika dibantu tidak boleh membuat kamu susah. Begitu prinsipnya. Ya, makanya mereka saling menghormati dan saling menghormati. Wa haqqan faqad kanat hadhil mu'afaffah. Dan benar sekali kata beliau bahwasanya persaudaraan yang yang diprogramkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah persaudaraan yang sangat besar manfaatnya. Wasiyasah shaibah hakimah. Dan dia juga strategi yang sangat bijaksana dan strategi yang sangat sangat benar, ya, strategi yang benar dan bijak, dan halan sebagai solusi ra'ian li katsiri minal masyakil, ya, sebagai solusi yang sangat jitu untuk mengatasi banyak sekali masalah, banyak sekali muskilah atau problem yang dihadapi oleh kaum muslimin. Jadi ini mempersaudarakan muhajirin dan ansar, ini strategi yang jitu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ketika mereka dipersaudarakan, maka tali persaudaraan itu yang membuat mereka akan saling melindungi, ya, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga permasalahan yang diperkirakan timbul, yaitu apa?
adanya sikap saling iri, saling dengki, kemudian saling hasut, ya. Kemudian nanti ada konspirasi dan seterusnya yang memecah belah mereka, itu tidak berhasil, ya, karena mereka sudah seperti saudara. Karena musuh-musuh Islam tetap melihat celah, dan seperti kita ketahui bahwa orang Arab itu pada zaman jahiliyah itu orang yang suka bermusuhan, tidak bisa dikompori sedikit, ya, tidak bisa dihasut sedikit, maka sudah mulai terjadi perang. Maka kalau sudah bersaudara, ya tidak mungkin terjadi. Ya, makanya ini strategi yang wajib dari Rasulullah SAW untuk menutup celah-celah musuh-musuh Islam ketika itu, untuk mengadu domba antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ya. Karena itu bisa saja terjadi kalau tidak dipersaudarakan, bisa saja dihasut. Ya. Orang yang tidak suka sama mereka, mesti mereka mengatakan, untuk apa kamu terima itu Muhajirin? Ya, mereka kan bukan keluargamu, mereka bukan saudaramu. Tiba-tiba dia datang sama kamu. Nanti kalau mereka menjadi kuat, ya, kamu ini pribumi dan mereka itu pendatang. Nanti kalau mereka kuat, ya, dia geser kamu, atau dia usir kamu dari negerimu sendiri. Nah, itu yang dihindari oleh Nabi SAW. Nah, begitu juga orang Muhajirin bilang, kamu ini kan pendatang di sini. Kalau kamu tidak berhasil menguasai ini mereka, ya, mereka akan usir kamu. Nah, itu kan mungkin terjadi hasutan-hasutan seperti itu dari orang-orang yang memusuhi Islam dan memusuhi Nabi SAW. Ya, makanya peluang itu langsung ditutup oleh Nabi. Jadi sebelum dia terjadi, oleh Nabi ditutup. Bagaimana cara menutupnya? Dijadikan sebagai saudara. Jadi kalau dia jadi saudara, mereka jadi saudara, maka akan saling melindungi. Ya, kalau ada orang yang mencoba mengompori atau menghasut atau mengadu domba, maka mereka sudah saling percaya bahwa ini saudara saya, ini tidak mungkin dia bilang begitu sama saya. Dan begitu juga sebaliknya. Ya, maka itulah yang terjadi kemudian. Ansor yang sebelumnya tidak pernah akur menjadi solid. Muhajirin juga sebelumnya yang tidak mengenal kaum Ansor, mereka menjadi solid dan bersatu, ya, sehingga mereka menjadi kuat, ya, menjadi kuat karena problem-problem yang diperkirakan muncul kemudian, ya, itu sudah ditutup. Nah, inilah sekaligus jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana tugasnya pemimpin itu berat. Ya, tugas utama pemimpin adalah untuk menyatukan semua elemen masyarakat yang dia pimpin. Ya, karena kalau tidak disatukan, ya, pasti akan kacau. Karena orang-orang yang tidak senang, nah, itu pasti akan mengadu domba, menghasut, mencari celah-celah. Ya, kemudian nanti mereka kompori, ya, masalah kecil jadi besar. Akhirnya terjadi pertengkaran, ya, perkelahian, bahkan sampai perang. Nah, makanya orang yang menjadi pemimpin itu orang yang harus cerdas. Ya, dia bisa menganalisa masalah-masalah yang tidak timbul ini apa. Ya, makanya Nabi itu kan sifatnya yang pertama itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ya, ini sifat Nabi SAW sebagai pemimpin. Siddiq itu orangnya jujur, ya, tidak pernah berdusta. Amanah, memegang amanah, tidak pernah berkhianat. Kemudian tabligh itu selalu memberikan kesejukan, ya. Tidak menjadi pemimpin yang suka mengompor, tapi menyatukan. Kemudian fatanah, artinya cerdas. Pemimpin harus cerdas. Kalau tidak cerdas, dia tidak bisa menganalisa problem yang akan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi. Ya, dia tidak bisa merambah, tidak punya, kalau istilah sekarang itu
visi misi tidak jelas, ya. Gagasan tidak jelas, ya. Program-program nanti apa yang tidak jelas, itu orang yang tidak punya kecerdasan. Maka pemimpin yang harus kita pilih adalah yang punya 4 kriteria itu, ya. Dia punya siddiq, dia punya kejujuran, tidak berdusta atau tidak tidak suka berbohong, ya. Kemudian amanah, dia bertanggung jawab, ya. Tidak, kalau ada masalah lari, ditanya masalah ini dia bilang saya tidak tahu, ya. Tanya masalah itu kenapa begitu, dia bilang tanya sama orang yang dia, ya. Dia tidak merasa bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Nah, itu susah. Pemimpin seperti itu akan membuat rakyatnya bingung. Rakyatnya akan mengatakan terus, siapa yang bertanggung jawab sama kita orang masalah ini? Kita mengadu ke sana, dia bilang bukan saya punya tanggung jawab. Mengadu ke sana, dia bilang saya tidak tahu itu. Nah, coba tanya yang begini. Nah, ini saling melempar tanggung jawab. Nah, ini susah, ya. Kemudian tidak tabligh, ya, dan tidak fatanah. Nah, itu susah perannya. Maka kalau kita tidak punya sifat-sifat 4 itu di dalam diri kita, maka jangan jangan berani, ya, jangan berani menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu berat, ya, pemimpin itu berat. Harus menjaga persatuan masyarakatnya, harus menjaga, melindungi, ya, mengasihi, menyayangi, dan harus adil, ya, tidak berat sebelah, tidak sayang sama ini kemudian benci sama sana, tidak. Namanya pemimpin itu pemimpin semua, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau memimpin, beliau tetap menyayangi semuanya, menyayangi kaum Ansar, menyayangi kaum Muhajirin, berlaku adil, ya. Begitu juga kepada orang yang bersalah, beliau tidak pandang ini orang Muhajirin atau ini orang Ansar. Kalau bersalah tetap dihukum. Dan siapapun yang berjuang, Muhajirin atau Ansar yang menjadi pejuang, tetap dihargai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati orang Ansar, menghormati orang Muhajirin, ya. Menghormati Sa'd bin Rabi, menghormati Abu Ayyub Al-Ansari dan seterusnya, orang-orang Ansar, ya. Dan juga menghormati orang-orang Muhajirin, karena semuanya menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam punya andil di dalam dakwah. Semuanya saya membantu, semua punya sumbangan dalam dakwah Islam. Maka Nabi tidak pernah menomorduakan orang Ansar, menomorsatukan orang Muhajirin atau sebaliknya, ya, tidak pernah. Beliau selalu memberikan mereka secara adil. Maka nanti ada peristiwa perang Hunain atau perang apa itu, nanti insyaallah kita bisa lihat nanti bagaimana Nabi SAW memperlakukan orang Muhajirin dan orang Ansar secara adil, dan beliau tahu kualitas iman orang Ansar seperti apa, kualitas iman orang Muhajirin seperti apa. Nah, itulah kecerdasan seorang pemimpin. Hanya perlu kita mencari pemimpin-pemimpin yang cerdas, bukan cuma cerdas masalah nilainya, nilai rapotnya bagus di sekolah, bukan cuma itu yang disebut cerdas, ya. Tapi bagaimana dia bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dengan cara-cara yang jitu seperti Nabi. Nah, inilah hadis yang kita baca, ya, sebagai penyempurna dari penjelasan kita pekan lalu, ya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, karena sudah salat Isya. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah. Pekan depan kita akan membaca program Nabi yang ketiga, ya, yang beliau lakukan setelah beliau hijrah ke Madinah. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.